Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utsmaniyah mewariskan begitu banyak karya arsitektur bersejarah. Masjid, gedung, sekolah, hingga jembatan yang dibangun pada era kejayaan Utsmani pada abad ke-16 Masehi itu menjadi saksi bahwa Islam menguasai bidang arsitektur dan sudah memiliki arsitek-arsitek ulung. Sederet bangunan bersejarah warisan Daulah Utsmani itu tercatat merupakan karya Mimar Sinan. Dialah arsitek muslim termasyhur pada abad ke-16. Setengah abad masa hidupnya diabadikan untuk dunia arsitektur Islam. Selama masa hidupnya, tak kurang dari 476 struktur arsitektur telah diciptakan oleh Mimar Sinan. Sinan terlahir dengan nama Joseph di Kaisaria, Anatolia. Dia berasal dari keluarga Kristen Yunani. Sejauh ini sangat sedikit riwayat masa kecilnya yang diketahui. Pada tahun 1512, Sinan direkrut menjadi anggota pasukan khusus Utsmaniyah. Pasukan khusus itu bernama Korps Janissary. Saat itu ia telah memeluk agama Islam. Karena usianya sudah melebihi batas umur, yakni 23 tahun, dia tidak diizinkan masuk sekolah tinggi kesultanan di istana Topkapi. Akhirnya dia dikirim ke sebuah tempat kursus keterampilan. Di tempat inilah Sinan belajar ilmu pertukangan kayu dan matematika. Otaknya yang brilian membuat nasibnya membaik. Dia pun diangkat menjadi asisten arsitek dan mulai dilatih menjadi arsitek. 3 tahun kemudian gelar arsitek ahli dan insinyur disandangnya. Sinan merupakan arsitek kepala dan insinyur teknik sipil pada Kesultanan Utsmani, mulai dari tahun 1538 hingga 1588 Masehi. Dia mendedikasikan dirinya untuk membangun kota Istanbul di bawah 4 era kepemimpinan Sultan, yakni Salim I, Sulaiman I, Salim II, dan Murad III. Selama 4 periode kepemimpinan para penguasa itu, Sinan bertanggung jawab untuk membangun dan mengawasi setiap pembangunan di Kesultanan Ottoman. Masjid Salim di Edirne serta Masjid Sulaiman di Istanbul merupakan masterpiece sang arsitektur ulung ini. Sinan juga banyak mendidik dan membina arsitek terkemuka, salah satunya Sedevar Mehmet Aga, arsitek Masjid Sultan Ahmad. Pada tahun 1521 sampai 1522, ketika kerajaan Turki terlibat perlawanan dengan Beograd dan Rhodes, Sinan pernah menjadi operator kepala kembang api. Saat Turki berperang melawan Persia pada tahun 1534, dengan kecerdikannya Sinan berhasil memimpin operasi untuk mengangkut pasukan melintasi Danau Van. Karir militernya melesat. Dia berulang-ulang dipromosikan sehingga menjadi hakim polisi. Dari 2 kegiatan yang ia geluti, yakni arsitektur dan militer, Sinan mempelajari titik-titik kelemahan suatu struktur bangunan bila ditembak oleh senjata. Pengamatannya menghasilkan sebuah inovasi. Dia pun mendapat kewenangan untuk merobohkan bangunan-bangunan di setiap kota yang ia taklukkan. Pasalnya, banyak bangunan yang berdiri tidak sesuai dengan perencanaan kota. Pada tahun 869, Kubah Hagia Sophia pernah diperbaiki karena hancur akibat gempa. Pada pertengahan abad ke-14, Kubah Hagia Sophia kembali rusak dengan keretakan yang parah di bangunannya, sehingga harus ditutup beberapa tahun. Pada abad ke-15, menara yang sudah dibangun oleh Kesultanan Utsmani hancur sampai dibuat menara baru. Bahkan sejak saat itu Hagia Sophia mulai rapuh secara keseluruhan. Atas dasar itu, pada masa Selim II, Hagia Sophia menjadi proyek khusus Kesultanan. Proyek itu berada di bawah pimpinan Mimar Sinan. Pada 1573, Mimar Sinan menjalankan proyek besarnya memperbaiki dan memperkokoh Hagia Sophia yang rawan hancur karena gempa. Hal-hal yang paling penting untuk mencegah ini adalah memperbaharui sistem penopang bangunan. Ia memperbaiki Kubah Hagia Sophia dengan membangun tembok bertulang di sekelilingnya. Apa yang dilakukannya itu merupakan inovasi baru bagi dunia pengetahuan arsitektur secara luas untuk model bangunan tahan gempa. Sinan juga membangun 2 menara kokoh mengelilingi Hagia Sophia. Dari 4 menara yang terlihat hingga sekarang, 2 diantaranya adalah menara buatan Sinan. Ia juga menambah kaligrafi pada dinding Hagia Sophia. Sinan memperbaiki Hagia Sophia bukan hanya sebagai konstruksi bangunan, tetapi sebagai seni. Karena itu, kesatuan konstruksi memperindah Hagia Sophia hingga saat ini.
Ciri menonjol karya Sinan yang kemudian dijadikan rujukan arsitektur Islam itu adalah pola bangunan yang memanfaatkan sepenuhnya cahaya dan bayangan, kehangatan dan kesejukan, angin dan sirkulasinya, air dan efek penyejukannya, tanah dan ciri-ciri isolatifnya, serta sifat-sifat protektif terhadap cuaca. Sesungguhnya wujud arsitektur Islami sebagaimana tercermin di Masjid Haram adalah sebuah kristalisasi dan spiritualitas yang memberi kedamaian serta keselarasan alam yang suci. Ciri itu tampak jelas dalam jejak-jejak arsitektur peninggalan Kesultanan Turki Utsmani di Masjidil Haram yang dipelihara beratus-ratus tahun itu. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sendiri selama ini hanya menambah bagian luar masjid peninggalan Turki Utsmani tersebut, dan baru pada renovasi terakhir ini membongkar sebagian untuk area tawaf. Hal itu tentu karena kualitas dan kemegahan bangunan tersebut masih dapat dirasakan hingga saat ini. Di ranah arsitektur, Sinan memiliki banyak pengikut. Murid kesayangannya adalah Yusuf yang diduga membangun istana Moghul di Agra, Delhi, dan Lahore, India. Nama Sinan juga diabadikan sebagai nama universitas negeri di Istanbul, yakni Mimar Sinan University of Fine Art. Sinan meninggal pada 1588 saat berusia 98 tahun dan dimakamkan di sebuah makam sederhana yang ia rancang untuk dirinya sendiri di bagian belakang kebunnya dekat Masjid Sulaimaniye di Istanbul. Setelah beliau wafat, tak ada lagi muridnya yang mempunyai bakat dan keberanian seperti Sinan dalam melakukan pembaharuan. Akibatnya, ranah arsitektur dunia Islam seperti mandek, nyaris tak ada lagi ide-ide baru dan hanya berputar-putar pada kubangan teori.